Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih euforia dengan kemenangan tadi malam ya. Timnas Indonesia menang dengan skor 1-2. Gol timnas diciptakan oleh di awal pertandingan dan di akhir pertandingan, lebih tepatnya di menit ketiga dan menit 87 lewat Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Pertandingannya sangat seru sekali. Saya di sini beberapa mencatat ya mengenai, menurut saya ada beberapa pemain kunci timnas Indonesia sehingga timnas dapat memenangkan pertandingan. Di sini saya mencatat ada tiga, teman-teman semua, tiga pemain kunci timnas sehingga bisa menaklukkan Kurasau kedua kalinya. Yang pertama adalah Rahmat Irianto. Pemain Persib ini diplot sebagai kapten dan dia menjadi jenderal lapangan tengah. Nah, Rahmat Irianto ini dia bagi saya sangat sangat memikul tugas dari Mark ya, dikarenakan Mark pada malam kemarin, pertandingan kemarin tidak bisa bermain dengan alasan dia cedera ketika pemanasan, padahal dia masuk starting line up, tapi ketika pemanasan dia tiba-tiba cedera dan diganti sama Ricky Kambuaya. Nah, Rahmat Prianto itu kayak seakan-akan menanggung kerjanya Makro. Dia bermain menyerang, terus dia menguasai lini-lini tengah sampai dia ke kiri ke kanan, dan dia pun bermain sangat full, artinya full 90 menit, dan dia salah satu pemain yang paling banyak mendapatkan pelanggar, paling banyak dilanggar di ya kita tahu semalam permainan Kurasau sangat sangat kasar, sering melanggar pemain Indonesia, dan pemain Indonesia yang sering mendapatkan pelanggaran dari Kurasau adalah si Rahmat Rianto ini. Terus yang kedua adalah ada bagi saya itu Yakob Sayuri, ada pemain yang sangat luar biasa menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia. Di sini Yakob Sayuri itu ini ya apa memiliki peran berbeda ketika di PSM. Kita ketahui kalau di PSM itu dia bermain sebagai sayap kanan, tapi di sini dia digeser menjadi bek kanan. Nah, dia main di belakang Egi Maulana Fikri, dan dia menggantikan perannya Asnawi Mangku Alam, sebab Asnawi kan sampai di match 2 kemarin tidak bisa bermain karena kondisi kebugaran pemain masih belum fit. Nah, Yakob ini di pertandingan kemarin dia betul-betul sangat bertahan menyerang, itu bagus. Bahkan dia beberapa kali aku melakukan melakukan intercept terhadap serangan-serangan Kurasau, dan dia selalu bersih juga ketika mengambil keputusan seperti sliding tackle dan membuang bola. Yakob ini juga sempat dia dalam pertandingan kemarin itu, kalau gak salah dia mendapatkan satu kartu kuning ya, karena dia beberapa kali melanggar pemain Kurasau juga. Terus yang ketiga adalah yang ketiga bagi saya ada pemain inti, pemain kunci adalah Witan Sulaiman. Witan juga sama bermain full 90 menit. Dia sangat eksplosif banget, sangat mengeksplorasi penyerangan ya. Bahkan gol-gol timnas Indonesia itu tercipta atas peran dirinya. Yang pertama ketika dia di menit kedua golnya Dimas Derajat, dia masuk di luar kotak penalti, dia melakukan shooting, bola dapat diribon oleh penjaga gawang. Di situ Dimas Derajat menyambut bola dan terciptanya gol. Nah, dan ini sangat betul-betul ya. Terus gol yang kedua juga sama di menit 87. Witan melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti dengan koceknya, tanpa tanpa pikir panjang, dia langsung memberikan umpan ke sisi gawang sebelah kanan, sehingga di situ ada pemain Ramadan Sananta dan juga Dendi Sristiawan. Tanpa sulit, Dendi Sristiawan memasukkan bola dengan tanpa adanya penjagaan. Nah, ini Witan ini menjadi salah satu kunci pemain juga, sebab itu dua gol tercipta itu atas peran dirinya. Walaupun dia tidak menciptakan gol, tapi dia menciptakan ikut andil dalam proses terjadinya gol ke satu dan kedua. Itu ya, menurut saya tiga pemain kunci yang membuat Indonesia kembali menaklukkan Kurasau. Dalam arti semua pemain sangat menjadi kunci, tapi saya menyoroti tiga pemain ini seperti
Ya mungkin Dimas juga sangat bagus juga, dia benar-benar tipe striker, tidak egois, dapat memanfaatkan bola. Terus ada juga Rizky Ridho juga, Elkan juga. Jadi semua pemain sangat bekerja keras, tapi bagi saya tiga pemain kunci ini yang sangat betul-betul luar biasa, sehingga Indonesia kembali menaklukkan Curaçao dengan skor 1-2. Dengan begitu peringkat Indonesia pasti akan naik lebih baik dan pasti akan melewati beberapa negara. Cukup sekian review saya mengenai tiga pemain kunci. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Timnas Indonesia, jaya jaya jaya.